Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, jamaah Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru datang ya ibu, masih rada menggeh-menggeh. Saya kira tadi jam 1:30 baru dimulai. Ternyata 1:30 mulai pengajian ya. Ya betul juga nih, oke. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, ibu-ibu semuanya, saya bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ibu ya? Diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan hidup dunia dan akhirat. Gimana doanya ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu ibu? Sapu jagat ya. Pokoknya semua kebaikan disapu. Jadi dulu itu pernah Rasulullah SAW itu menjenguk salah seorang sahabat beliau. Ini ibu, ini nutup apa syutingannya tidak ya? Ya, sepertinya dipinggirkan saja ya, biar lebih kelihatan. Agak keringetan bu ya, soalnya paling ganteng sendiri ini ya. Benar tak ini? Karena saingannya semuanya di luar, yang di dalam tidak ada saingan. Alhamdulillah. Rasulullah SAW itu menjenguk seorang sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, sahabatnya baru sakit. Mithlal farhi dikatakan dalam hadis itu. Farah itu artinya ayam bu. Jadi ibu-ibu nanti kalau diberikan rezeki umroh itu bisa pesan ayam tuh aisfar. Nah itu maksudnya pengen apa, 1 ekor ayam gitu kan. Habis nggak bu 1 ekor ayam ya? Kan biasanya segitu, 1 ekor setengah, yang minimal 1/4 lah. Ini sahabat ini sakit masuk angin seperti seekor ayam yang kering bu. Nah berarti gimana kira-kira ya? Kayak gini ya. Kalau kurus mungkin agak mirip lah. Jadi dia baru sakit, kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu sudah berdoa atau belum? Kata Rasulullah SAW. Nggih, matur nuwun ibu nggih. Monggo diunjuk ibu-ibu nggih, dirahapi, jangan lupa untuk berdoa masing-masing nggih. Sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala belum? Kemudian kata sahabat itu sudah. Doanya seperti apa? Kemudian sahabat ini berkata kepada Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku itu ada dosa, tolong jangan dihukum aku di akhirat kelak, tapi hukum aku di dunia saja. Kata sahabat itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW bagaimana menjawabnya? La tutiku, kamu tidak akan mampu seperti itu. Kenapa tidak berdoa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita berdoa dan mengupayakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kemudian ini masuk dalam Al-Quran di tengah-tengah juz 2 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian oleh orang-orang Indonesia disebut doa sapu jagat.
ya kan ya. Nah, itu bisa diamalkan doanya dan diupayakan, ya kan. Nah, salah satu upayanya kalau Aisyah itu ya berdakwah melalui jalur pendidikan, terutama anak-anak. Kan TKA-nya banyak sekali ya. Salah satu cara membentuk masyarakat yang ideal, masyarakat yang baik itu melalui pendidikan. Nah, ini sudah kita lakukan, bagaimana melalui pendidikan anak-anak itu bisa mewujudkan, memunculkan manusia-manusia yang utama, muslim yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, ini nikmat agama kita ya, nikmat Islam, nikmat iman ya. Agama kita yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya hasanah di akhirat saja, tapi juga hasanah di dunia. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, contoh untuk kehidupan kita, manusia biasa. Dikatakan dalam Al-Quran itu basyarun mislukum. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi memang Rasulullah itu manusia biasa seperti kita ya, yang merasakan sedih, sehingga pernah ada suatu masa disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Rasulullah itu saking sedihnya ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah dan pamannya yang selalu mendukung dakwah beliau, Abu Thalib. Beliau bersedih. Beliau juga pernah sakit, terluka ketika perang Uhud sampai berdarah. Beliau juga belanja di pasar, ibu-ibu, ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasulullah itu juga makan makanan seperti kita, berarti juga merasakan lapar, dan juga jalan-jalan di pasar belanja kayak ibu-ibu. Itu Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Bahkan Rasulullah itu pernah, Umar bin Khattab itu melihat kamar Rasulullah SAW, kemudian menangis saking sederhananya kamar beliau ya, jauh lebih sederhana dari kamarnya ibu-ibu semuanya. Ya, nanti bisa dibandingkan ya. Saya tidak tahu di zaman Rasulullah itu sudah ada kasur atau belum ya, atau cuma tikar saja ya kan. Bisa nggak tidur pakai tikar ibu-ibu? Belum pernah dicoba ya? Oh sudah. Oh ya, tua ya. Alhamdulillah saya sudah pernah nyoba juga loh Bu. Dulu waktu di Mualimin, ini kok kasurnya banyak tingginya, banyak. Akhirnya kasurnya sudah nggak usah dipakai, taruh di pojok, tidurnya cuma pakai tikar. Ternyata bekas Bu ya. Tapi alhamdulillah lah sudah punya pengalaman. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sesering mungkin bersalawat kepada beliau ya. Semoga nanti menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Saya diminta untuk menyampaikan tema itu tentang keluarga sakinah dilihat dari aspek kesehatan mental. Cobalah saya lihatkan di himpunan putusan tarjih di yang jilid ketiga itu ada tuntunan keluarga sakinah. Tadi saya lihat di halaman berapa ya? Oh nggak ketemu, padahal udah di depan ibu-ibu semua. Jumlahnya berapa ini? 200 apa 300 atau 500 Bu? Wah 600, Masya Allah ya, ini pengajian lumayan banyak sekali ini. Ini nanti ibu-ibu bisa baca Ibu. Nah, tidak usah dilihat tebalnya Bu ya, tapi dilihat isinya saja nanti bisa terbaca. Ada tuntunan menuju keluarga sakinah. Nah, nanti bisa dibaca. Ini adalah putusan kalau sudah masuk di HPD, artinya dia sudah melalui Munas Tarjih, Musyawarah Nasional, dan sudah ditanfid dan dimasukkan dalam himpunan putusan tarjih. Namun sayangnya terkait aspek mental itu saya tidak menemukan adanya aspek spiritual. Karena spiritual dan mental itu sangat berkaitan erat, ya akhirnya saya akan coba menyampaikan ini dari aspek spiritualnya dulu. Kemudian nanti kalau ada waktu, cobalah kita akan melihat bagaimana hubungan baiknya spiritualitas seseorang itu dengan kesehatan mentalnya. Seperti itu, nggih, ibu-ibu. Ini kajian apa pengajian? Ada yang milih kajian, ada yang milih pengajian Bu.
Tapi karena bukunya tebal ya ini kajian, cuma nanti coba saya sampaikan ya sesederhana mungkin supaya ibu-ibu semuanya bisa menerima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan ibu-ibu semuanya mulai dari yang muda, mulai yang sepuh ada semua ya. Jadi ada 3 hal dalam pembinaan aspek spiritual keluarga sakinah. Spiritual itu apa? Spiritual itu aspek, kalau dalam bahasa agama itu ya iman, akidah. Spiritual itu ya rohani kita. Nah, maksudnya kan seperti itu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pembinaan spiritual pasangan suami istri. Tidak bisa istri saja. Jadi nanti ibu-ibu kalau sudah sampai di rumah disampaikan juga pada suaminya, karena yang ikut hanya istrinya. Kemudian yang kedua adalah pembentukan spiritual pada anak. Dan yang ketiga adalah nuansa spiritual di dalam keluarga muslim. Baru nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan kesehatan mental ya. Pertama, pembinaan spiritual pada pasangan atau suami istri. Ditekankan di sini bahwa yang bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak-anak itu tidak hanya suami saja, tetapi suami istri. Itu yang ditekankan pertama. Dan ini sebetulnya dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini itu ada di halaman 418. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tal bahimah tuntijul bahimah hal tarafiha jad'a. Setiap yang dilahirkan itu ibu, jadi yang dilahirkan anak-anak kita itu semuanya itu dilahirkan alal fitrah, semuanya dilahirkan atas fitrah, tidak punya salah, semuanya lahir di atas fitrahnya sebagai manusia. Manusia itu ya kalau sakit nangis, kalau nyaman tidur, ya kan. Coba bagaimana seorang bayi merasakan nyaman itu dipeluk oleh orang tuanya, kemudian diberikan ASI, dia merasakan nyaman, kemudian dia apa? Diam. Saat diam dia tidur. Ketika dia merasa gerah, panas, tidak nyaman, maka kemudian dia menangis. Itulah fitrahnya manusia, sampai tua pun masih sama. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia ingin membalas dengan kebaikan. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia akan menghindarinya. Itulah fitrahnya. Nah, lahir dengan fitrahnya, tetapi kemudian lingkungan itu juga memiliki pengaruh yang membentuk karakter anak-anak. Lah, yang paling dekat dengan anak-anak itu siapa? Abawahu, di sini disebutkan abawahu itu siapa? Kedua orang tuanya. Memang ibu itu yang paling dekat dengan anaknya, tetapi dalam konteks ini kedua orang tuanya semuanya memberikan pengaruh. Nanti coba kalau umpamanya pas parenting ada yang dari psikologi bisa diterangkan ya. Saya juga sempat ikut pengajian parenting juga di sekolah anak saya. Jadi disampaikan nanti kalau umur sekian sampai sekian itu anak-anak itu dia dekat dengan ibunya, mencermati ibunya, benar ibunya. Tetapi nanti kalau sudah umur sekian sampai sekian dia akan mencontoh bapaknya. Katanya seperti itu. Artinya berdasarkan pengamatan, penglihatan fenomena yang terjadi itu ternyata baik bapak maupun ibu itu memberikan peran seperti itu ya. Nah, itu yang bisa menyampaikan tentu yang ahlinya. Nah, kalau saya nanti dari aspek keagamanya saja. Tetapi intinya apa yang disampaikan dalam hadis itu fa'abawahu, dua orang tuanya baik ayah maupun ibunya itu sama-sama memberikan pengaruh kepada anak. Karena biasanya memang yang paling dekat itu bapak dan ibunya gitu.
Nah, kayak gitu ya Bu ya. Tapi sepertinya ada yang pengen tetap pokoknya ibu yang lebih dekat gitu ya. Ya tentu mungkin kalau di prosentase bisa jadi akan lebih dekat karena memang itu ya namanya anak, dia hidup 9 bulan di perut ibunya, itu adalah darah dari ibunya. Saya kira kedekatannya dengan ibu kalau itu lebih dekat itu suatu hal yang wajar dan itu masuk akal lah. Cuma seberapa jauh kedekatannya dan bagaimana bedanya dengan ayahnya itu nanti perlu pengamatan yang lebih jauh dan mungkin bisa disampaikan oleh ahli psikologi ya yang lebih tahu. Tapi dua-duanya itu memiliki pengaruh. Sehingga kalau sekarang ibu-ibu ada istilahnya fatherless. Ya fatherless ya, bukan fatherless ya. Kalau fatherless itu kan nanti fatherless. Fatherless itu apa? Tidak adanya bapak itu ada tapi seakan-akan tidak ada. Jadi tidak adanya peran seorang bapak dalam keluarga karena ya bapaknya abai atau acuh dengan keluarganya. Nah, ini tidak diperkenankan. Seharusnya ketika sebuah keluarga itu ingin membina spiritualitas, maka baik suami maupun istrinya itu harus tahu, harus menyadari bahwa kedua-duanya itu memiliki peran. Itu pertama yang ditekankan di sini. Ini saya cuma menyampaikan apa yang ada di sini ya, membacakan. Lalu setelah kita memahami hal tersebut, yang kedua yang harus kita lakukan apa? Yang kedua yang kita lakukan adalah menginternalisasikan tauhid. Menginternalisasikan tauhid itu masukkan menanamkan tauhid dalam hati atau jiwa keluarganya, baik dalam hati si suaminya, istrinya maupun anak-anak didiknya. Dalam bahasa Al-Quran itu ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi harus diajarkan bagaimana semuanya itu dalam keadaan baik, melakukan amal soleh dengan keimanannya sehingga semuanya terhindar dari api neraka. Kira-kira seperti itu. Karena dalam agama kita itu yang mendorong kita beramal soleh itu apa? Iman, ya. Maka disebutkan sering sekali dalam Al-Quran kita temukan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Pertama adalah iman, tapi iman itu kemudian tidak berhenti. Iman itu kan tasdikun fi qalbi, dia membenarkan dalam hatinya, tapi tidak selesai sampai di situ Ibu. Harus ada ikrar, ditunjukkan dalam lisannya. Kemudian setelah ditunjukkan dalam lisannya harus amal bil jawarih, ditunjukkan dengan amal perbuatan sehari-hari. Itulah iman. Jadi iman, dengan berdasarkan iman, bersandarkan pada iman, kita kemudian beramal soleh. Itulah yang diinginkan. Banyak sekali orang yang berbuat baik tetapi bukan karena keimanan. Dia berbuat baik supaya dibalas kebaikannya oleh orang lain. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kita umat Islam itu berbuat baik semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kita. Maka walaupun suaminya itu tidak terlalu baik, ibu-ibu tetap baik. Anaknya tidak terlalu baik, ibu-ibu tetap baik. Akhirnya suaminya sadar, kok saya ini tidak baik, padahal istri saya selalu baik kepada saya. Akhirnya suaminya menjadi baik juga. Jadi komitmen kepada Allah itulah yang akan membuat kita baik. Karena kalau kita itu berbuat baik diniatkan karena orang, berapa banyak, berapa kali kita itu kecewa dengan manusia, ya kan? Nanti akhirnya malah jadinya tidak baik semua. Tetapi ketika seorang suami dia berbuat baik, komitmennya karena Allah, seorang istri berbuat baik, komitmennya juga karena Allah, seorang anak juga berbuat baik, diajarkan supaya komitmennya juga dengan Allah, maka semuanya itu akan berusaha untuk berbuat baik. Suatu saat ketika suaminya khilaf, yang lainnya tetap dia komitmen berbuat baik, akhirnya suaminya kembali lagi. Istrinya khilaf, dia kembali lagi. Nah, itulah yang diinginkan. Jadi amal soleh kita itu amal soleh yang terdorong dari
keimanan, ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita nanti akan menjadi umat yang tinggi, yang hebat kalau kita itu beriman. Tentu yang imannya betul, ya. Seperti itu. Nah, jadi ini saya kira menjadi PR kita bersama untuk menanamkan tauhid, menanamkan keimanan dalam diri anak kita, dalam diri kita, dan dalam diri pasangan kita. Itu. Kemudian setelah menanamkan keimanan, kita tidak hanya soleh saja. Tidak hanya soleh. Soleh itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tetapi kita juga harus melakukan islah. Islah itu ya mengajak orang lain supaya soleh, seperti itu. Jadi melakukan dakwah. Nah, ini di sini disebutkan menumbuhkan, menggairahkan rasa beragama. Jadi diajak yuk supaya semuanya bisa merasakan halawatul iman. Jadi buahnya keimanan, bisa merasakan nikmatnya berislam, bisa merasakan bahagianya, merasakan nikmat Islam, maka kemudian menggairahkan rasa beragama. Bagaimana caranya? Nah, di sini disebutkan ada beberapa hal seperti syukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukur ini bukan hal yang sederhana, ya Bapak Ibu, ya. Oh, ini bapaknya cuma saya, ya. Ya ibu-ibu, ya, syukur itu bukan hal yang sederhana. Kalau kita bisa betul-betul belajar syukur, ya, itu insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kenapa kita bahagia? Karena kita mendapatkan nikmat, betul atau tidak? Nah, nikmat yang paling baik menurut ibu-ibu itu apa? Yang bisa membuat ibu-ibu bahagia, mendapatkan apa? Mendapatkan motor? Sudah cukup belum? Atau mendapatkan mobil, sudah cukup? Kalau dapat mobil senang tidak? Senang ibu, ya? Ya, saya doakan semoga semuanya rezekinya melimpah lah ibu, ya. Selalu senantiasa dalam kesehatan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lebih baik dari itu semua. Nah, katanya seperti itu. Jadi sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar atau salat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti kalau kita bisa salat subuh, seharusnya kita lebih berbahagia daripada kalau dapat hadiah mobil. Habis salat subuh pada tersenyum-senyum apa tidak? Tapi jangan lebar-lebar ya senyumnya, ya. Nanti tidak dilihat sama tetangganya, kok senyum-senyum kenapa Bude, kan? Baru dapat nikmat Allah, bisa sholat subuh berjamaah. Sadar atas nikmat Allah itu tidak mudah ibu, menyadari itu. Tapi ini saya yakin ini bukan sesuatu, ini bukan doktrin agama ibu, bukan doktrin agama Islam, tapi ini fakta, saya katakan realita yang diakui oleh umat beragama, tidak hanya agama Islam. Nanti silahkan cari-cari referensi saja. Jadi bahkan salah satu presiden Amerika, saya tidak hafal namanya, itu pun mengamalkan ini. Dia bangun tidur, dia kemudian bersyukur kepada Tuhan dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada dia. Dan dalam agama selain kita pun juga ada. Silahkan nanti dipelajari itu. Bahkan saya pernah mendengar pemateri yang masih muda, penulis tentang buku-buku rezeki itu siapa? Ipo. Nah, Pak Ipo itu dia pernah menceritakan tentang Donald Trump. Donald Trump itu kan calon presiden, sekarang mau nyalon lagi. Kemarin pernah jadi presiden, kemudian turun, sekarang nyalon lagi, kemarin mau ditembak, selamat gitu ya. Nah, si Donald Trump orangnya seperti itu juga punya keyakinan. Ketika dia dalam kesulitan itu, dia kemudian banyak
sedekah. Ya, kalau dia bilangnya nggak sedekah, tapi banyak memberi atau dermawan. Nah, hal-hal semacam ini itu bukan merupakan doktrin agama kita saja, tapi ini merupakan apa ya, fakta atau realita yang diakui oleh berbagai macam agama, termasuk bersyukur tadi. Maka ini jangan sampai lepas, kita jangan sampai lepas dari sikap bersyukur atas nikmat Allah itu. Kita harus belajar. Belajar pertama apa? Pertama, belajar menyadari nikmat Allah. Kan kita banyak nggak menyadari nikmat Allah ya. Ibu-ibu sampai saat ini bisa duduk di masjid ini kan nikmat Allah. Ya kan, tetapi kan mungkin di antara kita atau kita belum begitu sadar sehingga senang bahagia dengan nikmat yang sudah Allah berikan ini. Seharusnya kan kalau ini nikmat Allah kita bahagia, mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, bisa beramal soleh, bisa membantu orang, ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu nikmat Allah. Kalau kita sadar itu sebagai sebuah nikmat, seharusnya kita ini menjadi umat yang senantiasa berbahagia, nyaman, tentram hidupnya. Akhirnya tadi sehat mentalnya. Orang yang beriman, ya, kemudian imannya itu bersih murni, itu juga nanti akan mendapatkan hal semacam ini, apa? Al-amnu, rasa aman. Itu dijanjikan oleh Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman murni, tidak bercampur dengan kezaliman, kemudian ditafsirkan itu syirik, baik kecil maupun besar, imannya murni, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Jadi ibu-ibu biasanya rasanya aman atau selalu gelisah? Kalau merasa aman, mentalnya baik, mentalnya sehat, berarti imannya itu menandakan imannya juga baik. Jadi sesederhana itulah konsep agama kita. Dalam ayat yang lain nanti dijelaskan, orang yang beriman beramal soleh itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa itu? La khaufun itu kan tidak takut. Takut itu dengan apa? Masa depan. Masa depan kita itu serba tidak jelas itu. Ya, atas siapa masa depan kita jelas? Wong sekarang saja perang Israel dengan Iran pun tambah meluas. Ya, Ukraina dengan Rusia belum selesai. Pemilihan presiden Amerika belum selesai. Nanti habis selesai tentu ada kebijakan yang akan berdampak. Senjata nuklirnya sudah siap. Ya, kalau dulu yang jatuh di Jepang itu hanya kekuatan, dinamakan kekuatan fisi, jadi kekuatan nuklir fisi. Yang sudah disiapkan itu kekuatan nuklir fusi yang kekuatannya seperti kekuatan matahari, ledakannya bisa 1000 kali lipat. Jadi sudah pada siap senjatanya, tinggal dilepaskan. Tidak ada yang jelas kita itu nanti, ya, apa namanya, ke depan itu seperti apa. Tapi kita orang yang beriman, la khaufun, tidak takut. Ya gimana nanti kita juga akan menyusul simbah kita, kan? Iya kan? Kan kita nanti juga mau ada perang mau tidak perang, kan nanti juga kita nyusul simbah kita, ya kan? Sama saja. Harapan kita senantiasa berdoa husnul khatimah. Maka orang beriman itu la khaufun, tidak ada rasa khawatir, rasa takut dengan masa depan. Itu hebatnya orang beriman. Jadi orangnya padanya semangat terus. Orang kok bisa seperti itu, semangat terus, kok nggak pernah takut, nggak merasa khawatir. Ternyata imannya kuat, mentalnya sehat. Walahum yazanun, tidak, mereka itu juga tidak sedih. Sedih itu dengan apa? Sedih itu dengan masa yang lampau, ya kan? Jadi yang lampau sudah terjadi. Orang-orang yang beriman itu dia ikhlas, ridho, sabar, tawakal dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga cara kita menumbuhkan nuansa keagamaan di dalam
kita kan diminta untuk berdoa dari Allah supaya kita terhindar dari adab Allah atau ujian Allah ya. Kalau Allah berkehendak, ketetapan Allah yang buruk pun akan menimpa kita dan itu cepat. Saya pengalaman saja, contoh saja ya. Jadi tiba-tiba perut anak saya sakit. Waktu itu kemudian diteleponkan dokter ahli bedahnya. Wah, dokternya yakin, wah itu mesti usus buntu, wah besok harus dioperasi jam 7 pagi, cuma anak kecil jam 11 datang, besok suruh operasi katanya. Ini bahaya katanya gitu. Waduh, nah saya kan harus diskusi dulu kan sama istri dulu, sama saya juga diskusi sama dokternya, tunggu dulu dok gitu kan, masa langsung dioperasi, apa nggak ada terapi yang lain, ini kan baru masuk dan lain sebagainya. Tapi tampaknya memang Allah sudah berkehendak. Jadi dari situ kan ayat Allah itu kan ada di mana-mana ya, bahkan dalam pasangan kita ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum apa azwaja. Pasangan kita itu juga ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, berarti anak-anak kita juga seperti itu, keluarga kita juga di situ. Di situ kan kita belajar. Oh, itulah ternyata makna doa la malja'a wa la manja minka ilaika. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari ujianmu atau adabmu kecuali hanya kepadamu. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa iman itu apa, pernah ada malaikat Jibril itu dia datang berbentuk manusia itu datang kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil iman, berikanlah kabar kepadaku tentang iman. Kemudian dijawab iman itu dengan rukun iman itu, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Jadi ketetapan Allah itu ada yang khair, ada yang syar. Kita berlindung kepada Allah dari ketetapan Allah yang syar itu. Aduh, ternyata anak saya terkena ketetapan Allah. Ya, akhirnya kita sebagai orang tua cuma banyak beristighfar dan berdoa, ya seperti itu. Jadi apa namanya? Kita ini ya lemah, hanya minta tolong berlindung kepada Allah. Kalau Allah berkehendak ya kita akan dapatkan ketetapan Allah seperti itu ya. Maka harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kebaikan. Nah, itulah doa kita lah, hasanah fid dunya wal akhirah. Kemudian bagaimana untuk menumbuhkan nuansa beragama di tengah-tengah kita, keluarga kita yang tadi? Perbanyak berzikir kalimat thayyibah. Karena dengan berzikir itu tatmainnul qulub, hati juga menjadi tenang. Hati tenang berarti lagi-lagi mentalnya jadi sehat. Mental sehat itu tampaknya adalah mental yang senantiasa merasa terancam ya. Tidak pernah aman, tidak pernah tenang, rasanya takut, selalu sedih, ya jadi tidak sehat. Tapi kalau senantiasa merasa aman, tidak takut dengan masa depan, damai, tidak sedih dengan masa lalu, bahagia, ya berarti mentalnya sehat. Apalagi yang mau kita inginkan, ini tidak ada kan. Itu J. Nah ini juga banyak berzikir, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, taat dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca lebih jauh di sini ya. Banyak sekali. Kemudian termasuk amal solehnya yang terlihat, kalau tadi kan amalan hati, ya kan, amalan hati. Diajarkan juga kita selain amalan hati juga amalan fisik seperti apa? Dengan lisan, tadarus Al-Quran bersama. Nah, jadi ini nanti bisa kemudian diamalkan bersama-sama tadarus Al-Quran, bahkan supaya kita ini semuanya mau tadarus, ya agama kita itu memberikan iming-iming. Jadi memberikan iming-iming apa? Memberikan iming-iming kalau kita membaca harfan satu huruf min kitabillah, satu huruf dalam kitab Allah itu, kita tidak dihitung itu sebagai satu
kebaikan, tetapi satu huruf itu 10 kebaikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksudkan satu huruf itu alif lam mim, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, sehingga kita membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Itu adalah salah satu iming-iming dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya membaca Al-Qur'annya terbata-bata, ya tak bahasa Inggris itu, maka dia mendapatkan ajron, 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala dia membaca, pahala yang kedua adalah pahala dia berat berusaha membaca Al-Qur'an. Nah itu, jadi bapak, ibu-ibu, bapak lagi ya, ibu. Ini sudah waktunya tidur siang sepertinya. Silahkan duduk Bu ya, kalau mulai terasa ada angin-angin bertiup. Ya, jadi itulah cara Allah, cara agama kita memberikan iming-iming supaya kita mau membaca Al-Quran. Orang yang terbata-bata, bacanya tidak terlalu bagus, malah diberikan 2 pahala. Nah, yang bagus ditemani sama malaikat. Ya, jadi yang gaib itu ada di sekitar kita. Ya, saya pernah ditanya, kebetulan saya ini kan baru proses penyelesaian studi di Jakarta. Minta tolong sama sekprodinya, buat saya dicarikan tempat asrama saya di Jakarta ini biar saya bisa tinggal di sana mengerjakan tugas akhir. Ada katanya. Saya kira asramanya bagus sama mahasiswa yang lain. Ternyata asramanya itu sudah lama ditinggal. Saya tanya, Mas Ustadz, ini kamarnya sudah nggak dipakai berapa tahun? Katanya, ini sudah nggak dipakai 4 tahun Ustadz, katanya. Oh gitu ya. Ya karena saya sudah nembung duluan, nggak lihat-lihat, ya sudahlah, tidak apa-apa ya, bersih-bersihkan dulu. Akhirnya ditelepon sama anak saya, ayah, di situ banyak hantunya tidak? Gitu kan? Banyak nggak? Ya banyak. Kan hantu ada di mana-mana, ya kan? Jin itu kan ada di mana-mana, tetapi innahum yaronakum haitsu la taronahum. Mereka itu bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu ada di mana-mana. Di sini juga ada jinnya, ada hantunya juga ya. Jangan kira tugasnya apa, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kok jin kan juga beribadah. Masjid tempat apa? Ibadah kan? Lah kan jinnya juga mau ibadah, mau ikut pengajiannya Ustaz Miftah lah, loh gimana? Boleh nggak? Ya nggak apa-apa ya. Makanya saya sampaikan, ya banyak hantunya di sini gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ininya kita minta perlindungan kepada Allah, diajarkan juga ya. Jadi itu fakta-fakta di luar apa yang mampu kita pahami. Kalau disebutkan dalam Al-Quran kita imani, disebutkan dalam hadis kita imani. Kita hanya melakukan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Salah satunya tadi cara berzikir, meminta perlindungan kepada Allah dengan berta'awud, beristi'adzah. Jadi ibu-ibu dihafalkan itu ya, ta'awud itu ya. Ta'awud ketika mau masuk kamar mandi, itu kan ta'awud. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ta'awud juga. Umpamanya baru datang ke sebuah tempat, bersinggah di sana, apakah di penginapan atau di mana. Nah itu kan nggak tahu di situ ada siapa dulunya. Itu juga ta'awud. A'udzu bikalimatillah tamat min syarri ma khalaq. Nah itu. Jadi model-model ta'awud itu ada beberapa bisa kemudian dihafalkan karena itu diajarkan dalam hadis. Nah gitu. Termasuk memintakan perlindungan kepada orang lain. Tuh, ya. Kemudian ini yang terlihat ya, tadarus Al-Quran tadi, saling percaya antar keluarga, antar pasangan, ibu percaya dengan suaminya juga percaya dengan istrinya, menumbuhkan kesabaran, kasih sayang, saling tawasau bil haqi, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Wah ini menjadi keluarga sakinah betulan ibu.
kalau bisa mempraktekkan itu ya. Jadi suaminya juga memberikan wasiat kebaikan, istrinya juga menerima itu, istrinya juga memberikan wasiat kebaikan, disampaikan dengan cara yang baik, suaminya juga menerima, anaknya juga seperti itu. Wah, itu mesti keluarganya sakinah. Kalau keluarganya sakinah, pasti mentalnya juga sehat gitu. Nah, ini tinggal 15 menit. Sekarang kita ganti mental yang sakit ya. Saya dari mentalnya sehat terus. Ini nanti bisa dibaca ibu-ibu semuanya, ini di Asia semuanya ya, di Himpunan Putusan Tarjih ini terkait dengan apa pembentukan aspek spiritual supaya kita memiliki keluarga yang sakinah. Itu saya yakin dengan kebaikan spiritualitas itu nanti mentalnya juga akan menjadi baik. Lalu seperti ini, dalam agama kita itu dikenal ya penyakit mental. Nah, penyakit mental itu apa contohnya? Bukan contohnya, biasanya disebut dalam Al-Quran itu dengan penyakit hati. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada sakit. Nah, ini biasanya menjangkiti orang-orang yang tidak terlalu komit atau tidak terlalu kuat idealismenya. Tidak terlalu komitmennya itu tidak kuat, komitmen baik kepada kebaikan maupun keburukan. Orang yang komitmennya kuat, idealismenya kuat terhadap kebaikan, itulah mereka orang beriman bertakwa. Orang yang komitmennya kuat terhadap keburukan, keingkaran, wis pokoknya saya tidak percaya dengan Tuhan, saya pokoknya tidak percaya dengan halal haram, yang penting hidup saya baik. Nah, komitmennya kuat terhadap keburukan disebut kufur. Tapi kalau komitmennya cuma setengah-setengah, lah itulah yang fi qulubihim maradun. Nah, bahkan fazadahumullahu maradha kalau tidak bertaubat. Maka pertama wajib kita untuk menguatkan komitmen terhadap kebaikan, komitmen terhadap iman kita, idealisme Islam kita harus kita kuatkan, kita harus komit. Yang membedakan manusia dengan bukan manusia dalam hal ini, mohon maaf, sama-sama makhluk hidup, sama-sama memiliki keinginan. Hewan itu kan sama-sama memiliki keinginan ya Ibu, sama seperti kita. Hewan itu juga makan, kita juga makan. Hewan itu juga minum, kita juga minum. Hewan itu juga punya keinginan, kita juga punya keinginan, ya kan? Hewan itu juga punya keinginan ya. Nah, cuma kalau hewan itu hanya memperturutkan keinginannya saja. Tapi kalau kita itu diberikan akal sehingga kita itu bisa berpikir, apakah ketika saya memenuhi keinginan ini itu baik untuk saya atau tidak? Apakah kalau saya memenuhi keinginan saya ini akan menyakiti orang lain atau tidak? Apakah kalau saya memenuhi keinginan saya ini akan menzalimi orang lain atau tidak? Apakah kalau saya memenuhi keinginan saya ini akan melanggar syariat atau tidak? Itu yang bisa berpikir seperti itu apa? Akal kita. Nah, ketika kita mau menggunakan akal, itu dalam tanda kutip kita memiliki komitmen terhadap kebaikan. Tapi kalau orang kufur tadi itu sudah tidak komit. Saya tadi malam itu melihat videonya salah satu orang cukup terkenal lah sebagai seorang pengamat politik dalam dan luar negeri lah, saya katakan seperti itu. Dia membuat prediksi perang dunia ketiga itu ada 3 prediksi katanya. Tapi intinya kayak gini, saya ngobrol sama istri saya, Bu, ini prediksi perang dunia ketiga itu nanti yang menang itu yang tego. Nah, gitu. Jadi tego-tegonan nanti. Pokoknya yang tega menembakkan nuklir dalam jumlah besar sehingga kehidupan di sana betul musnah, itu yang menang. Tapi kalau cuma menembakkan nuklir dengan kekuatan yang tidak begitu kuat, dia nanti akan dibalas dan balasannya akan lebih hancur, dia akan kalah. Jadi tego-tegonan. Nah, semakin tego berarti kekufurannya semakin kuat. Nah, jadi sekarang komitmen terhadap keburukan itu siapa yang lebih komit, tetapi itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada saja orang fasik itu ya.
Seperti itu. Kita ada doa bagus sekali ibu-ibu, itu doa diajarkan oleh para salaf sejak zaman dulu, ada maknanya. Allahumma drib adz-dhalimina bidz-dhalimin. Ya Allah, pukullah, hancurkanlah orang zalim itu dengan orang zalim. Sehingga kalau di Indonesia itu menjadi dilakukan, ya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita biasanya kemudian dibuat syair seperti itu. Tapi itu intinya doanya sama. Jadi nanti saya kan cari ini asal usul doa-doa seperti ini dari mana. Oh, ternyata ini memang doa para salaf juga seperti itu. Allahumma drib adz-dhalimina bidz-dhalimin. Biarkanlah orang yang zalim itu, mereka itu berurusan dengan orang zalim yang lainnya. Ben monodo udur manas biasana pada perang, dan keluarkan kami dari mereka dengan selamat. Nah, sekarang kan seperti itu kan, orang itu berperang antara zalim dengan orang zalim. Kita sebagai orang mukmin, orang yang taat kepada Allah, berdoa semoga Allah selamatkan, terhindar dari kezaliman mereka. Nah, itulah salah satu doanya. Baik, jadi ada istilah, saya kembali lagi dalam Al-Quran itu fi qulubihim marad. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit hati, ya, penyakit hati ini, sehingga nanti mentalnya menjadi tidak sehat. Orang yang fi qulubihim marad itu modelnya nanti seperti ini, Ibu. Mereka itu mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wala haula. Jadi orangnya itu tidak ke sana, tidak ke sini, tidak jelas posisinya. Dia kalau mau membela kebenaran takut, mau membela keburukan nanti enggak takut juga, karena nanti tidak nanti dibilang orang yang tidak baik. Tapi mau membela kebaikan takut nanti tidak malah banyak musuhnya atau banyak. Ya, mudzabdzabina, dia ragu. La haula wala haula, tidak ke sana dan tidak ke sini. Nah, itulah salah satu indikatornya. Kemudian idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sholat jadi malas, kalau ibadah malas. Oh, ini berarti ada indikatornya. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, wahai para istri-istri Nabi, engkau kalau berkata-kata itu jangan berkata dengan perkataan yang lemah gemulai, karena itu nanti ada orang yang hatinya sakit itu dia akan syahwatnya, nafsunya kemudian muncul. Nah, orang yang hatinya itu sakit itu mudah, fokusnya itu mudah terganggu oleh gangguan eksternal. Sebetulnya kan ini bukan masalah perempuan, yang bisa jadi ya ada perempuan biasa saja lewat, tapi kalau orang yang sakit hatinya dia kemudian mudah untuk bermaksiat. Jadi sakit hati ini nanti akan berdampak pada sakitnya mental seseorang. Maka kita harus membersihkan sakit-sakit hati ini. Maka bagaimana caranya? Supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan kita terhindar dari sakit hati ini, maka kita harus membersihkan segala keburukan yang ada dalam hati kita. Dibersihkan, ya, supaya menjadi orang yang falah, orang yang beruntung. Itu disebut dengan tazkiyatun nafsi, qad aflaha man zakkaha. Bagaimana itu caranya? Setiap kita melakukan kesalahan sedikit pun kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena model kesalahan itu seperti ini. Kesalahan kalau kita biarkan itu akan mengotori hati kita. Dalam bahasa hadis itu nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Dalam hatinya itu akan diberikan noda hitam satu titik. Kalau dia bertaubat maka sukilat qalbuhu, hatinya itu akan dilepaskan dari noda tadi. Tapi in ada, kalau dia mengulangi zidat fiha, maka nuktah tadi, noda tadi akan ditambahkan hatta ta'lu qalbu, sampai menutup hatinya. Maka kalau hati kita ini kan agak tertutup, sakit, ada banyak
noda hitamnya, kita bersihkan. Caranya bagaimana? Setiap ada kesalahan kita coba sadari terus, kemudian taubat, bersihkan. Lama-lama nanti kita akan semakin sensitif, ibu-ibu semuanya ya. Mungkin kita sekarang kurang sensitif. Ada nggak orang yang tidak sensitif dengan kesalahan ya? Dia sudah menyakiti hati kita semua, tetapi tidak merasa menyakiti. Ya, kan ada seperti itu ya, orang yang sudah menzalimi tapi dia tidak merasa menzalimi. Dalam bahasa Al-Quran ini orang yang sakit hatinya itu seperti itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Orang yang sakit hatinya itu kalau dibilangin, diberitahu tolong jangan berbuat kerusakan di muka bumi, dia bilangnya seperti ini jawabnya, kami itu sudah berbuat islah, berbuat kebaikan di muka bumi, padahal mereka itu berbuat kerusakan tetapi tidak sadar. Kalau dikatakan juga wa'idaki lalu aminu kama amanan nasu qalu aminu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Kalau mereka dinasihati bahwa kamu tuh imannya itu dikuatkan, dijaga, mereka malah jawab, loh aku masuk harus beriman kayak orang-orang bodoh itu, padahal yang bodoh itu dia, tapi dia tidak tahu. Nah ini model bentuk-bentuk orang yang sakit hatinya. Maka ada bahasanya misorientasi apa ya? Jadi orientasinya itu berbelok lah. Dia atau disorientasi, tidak jelas dia disorientasinya kemana, tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga ada yang doa bagus sekali itu, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak itu adalah hak sehingga aku bisa mengikutinya, dan tunjukilah kepadaku yang batil itu batil sehingga aku bisa menghindarinya. Itu doa bagus sekali itu. Jadi memahami mana yang benar dan salah itu ternyata tidak mudah. Ketika kita membiasakan diri kritis terhadap diri sendiri, oh saya salah, langsung bertobat. Besok lagi kita akan semakin mampu memahami kesalahan diri kita. Semakin kecil harapannya nanti hati kita semakin bersih, kita semakin jauh dari sakit atau penyakit dalam hati, sehingga mental kita menjadi mental yang sehat. Kalau mental kita menjadi mental yang sehat, iman kita menjadi iman yang kuat, hidup kita akan dalam merasa aman, hidup kita akan dalam merasa damai, tidak ada ketakutan, kita senantiasa bahagia, tidak ada kesedihan. Itulah yang kita inginkan, mental yang sehat. Saya kira itu ya ibu-ibu semuanya. Intinya mental yang sehat itu kalau dalam bahasa Al-Quran sebagaimana saya pahami, itu bisa diperoleh dengan menguatkan komitmen kepada kebaikan, yakni komitmen keimanan. Jadi kalau keimanan kita kuatkan, imannya murni, mendapatkan rasa aman, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan, itulah mental yang sehat. Ya kita berdoa semoga ibu-ibu semuanya, kita semuanya jamaah di sini semuanya dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman kita sehingga kita semuanya mendapatkan atau memiliki mental yang sehat, hasanah di dunia ini dan hasanah di akhirat kelak. Ya kita saling mendoakan dalam kebaikan. Saya kira itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf seandainya ada kekurangan, kekhilafan dari apa yang kami sampaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.